Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas ya dalam kehidupan kita ya, itu akan bisa bernilai ibadah atau tidak ditentukannya adalah oleh niat di dalam hati kita. Ya. Nabi SAW di dalam hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dan seterusnya. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu adalah tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Jadi niat ini memiliki kedudukan yang sangat penting ya. Kalau kita bagi amal itu menjadi dua, amal lahir dan amal batin, maka amal lahir yaitu adalah ditentukan oleh hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini menjadi sebuah landasan dan tuntunan dalam amal-amal yang sifatnya lahir, amal yang nampak. Kapan amal yang nampak itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nabi bersabda, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia akan tertolak. Nah, sehingga amalan yang zahir, amalan yang nampak dari perbuatan seseorang itu dikatakan benar atau tidak, akan diterima oleh Allah atau tidak adalah landasannya, ditentukannya adalah apakah amal itu sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Nah, sehingga karena dia adalah amalan-amalan yang sifatnya zahir, amalan yang nampak, maka itu bisa dilihat. Salat subuhnya ya 2 rakaat atau 3 rakaat misalkan ya. Yang nampak-nampak, perbuatannya nampak. Kenapa? Ada sebuah ukuran ataupun parameter yang jelas. Kalau itu sesuai dengan tuntunan, maka itu sudah benar ya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ya, misalkan tadi sholat kita, berwudu kita misalkan, ternyata berwudu kita itu nggak urut, tidak sesuai tuntunan, berarti itu tidak benar. Di saat kita misalkan ini haji, urutan hajinya seperti apa, kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu tidak benar. Dan semua orang kalau bisa melihat apakah amal perbuatan itu benar atau tidak ya. Sekarang yang agak ramai ya sekarang itu nanti dam tamattu atau dam kiron itu boleh nggak disembelih di Indonesia ya? Ya, orang yang haji ya, kan mereka ada menyembelih kambing ya sebagai dam kafar tamattu. Tamattu adalah haji yang ya jamaah haji berangkat nanti umroh dulu ya, setelah umroh selesai ya, selesai maka pakai pakaian biasa, nanti ihram lagi untuk haji. Itu dalam fikihnya itu ada damnya. Dia harus nyembelih 1 ekor kambing. Bolehnya kambing ini disembelih di Indonesia. Nah, jadi sebagian jamaah haji ada yang setuju, ya, dan sebagian tidak. Nah, kapan itu dikatakan benar atau tidak ya? Bisa dilihat bagaimana prakteknya Nabi SAW. Maka dari Majelis Ulama Indonesia kekeh tidak boleh, ya. Tapi kalau dari Majelis Tarjih Muhammadiyah boleh. Ya, artinya itu sebagai alternatif dibolehkan. Nah, ini terjadi sebuah dinamika pendapat di situ. Jadi amalan-amalan yang bisa dilihat oleh manusia itu nanti bisa
lebih mudah untuk menilainya. Ini benar atau tidak, ini sesuai tuntunan atau tidak. Nah, itu amalan batin. Adapun amalan batin adalah amalan yang tidak mudah kita bisa mengetahui itu benar atau tidak. Kenapa? Amalan batin ditentukannya adalah oleh niat. Dan niat seperti dalam penjelasan para ulama adalah mahalha al-qalb. Niat itu letaknya ada di dalam hati seseorang, sehingga kita tidak mungkin akan tahu apa yang di hati orang lain. Sehingga kita tidak bisa menghukumi orang, oh itu orang niatnya nggak benar. Itu nggak bisa. Kenapa? Memang Anda bisa tahu apa yang di hati seseorang. Yang tahu di hati seseorang itu hanya dia yang melakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa menghukumi, dia itu nggak ikhlas, dia itu niatnya nggak benar. Tidak. Jadi masalah niat itu adalah urusannya seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan batin itu akan diterima atau tidak, benar atau tidak, itu tergantung niat kita masing-masing. Ya. Salat subuh kita niatkan ibadah atau tidak, korban kita nanti kita niatkan ibadah atau tidak, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, membantu orang, menolong orang, itu bisa benar atau tidak diterima oleh Allah atau tidak, tergantung bagaimana setiap kita meniatkan itu. Ya, sehingga niat ini adalah menjadi penentu dalam setiap amal. Sehingga hadis yang mengatakan setiap kita akan mendapatkan sesuai niat kita masing-masing. Ya, sesuai dengan niat kita masing-masing di situ. Nah, niat yang benar, niat yang ikhlas ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini adalah tuntutan dari apa? Dari syahadat kita, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar yang akan kita ibadahi kecuali Allah. Maka syahadat ini mengharuskan kita ikhlas lillahi ta'ala dalam setiap kebaikan, setiap amal kita. Maka kalau tidak, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan zahir, amalan yang nampak, itu adalah konsekuensi dari syahadat kita Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga kita tidak boleh beramal kecuali dengan sesuai tuntunan apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua kalimat syahadat itu akan mendasari seluruh amal perbuatan kita. Sehingga kenapa orang Islam itu harus mengucapkan syahadat? Karena syahadat ini akan dibawa terus dalam setiap amalnya. La ilaha itu harus ikhlas setiap waktu. Muhammad Rasulullah persaksian kita harus betul-betul mencari petunjuk Rasulullah dalam setiap amal kebaikan. Ya, bahkan apa? Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau kita nyisir, usahakan jangan nyisir dulu sampai kita tahu bagaimana Rasulullah itu cara menyisir rambutnya. Biar apa? Biar kita menyisir rambut pun kita dapat pahala di sisi Allah SWT. Kita memakai sendal, memakai sepatu, melepaskannya, memakai baju, melepaskan baju, kalau bisa dicari. Kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah memakai alas kakinya, bagaimana memakai bajunya, bagaimana melepasnya. Agar apa? Agar ini betul-betul kita bisa mendapatkan pahala. Karena memang tolak ukurnya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak di situ. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat itu sudah sepertiga dari amalan itu sendiri. Itu akan diterima atau tidak. Hadis man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad, ini juga sepertiga daripada hadis itu sendiri. Sehingga kedudukannya itu sangat penting. Masalah niat itu kita harus sering diingatkan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kadang kita itu memang mudah sekali berubah niat dalam diri kita. Namanya hati itu, Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Rasulullah, namanya hati itu yataqallabu. Ya, hati itu bolak-balik. Kadang niat itu ya berubah-ubah dalam diri kita. Nah, sehingga apa?
Terus selalu kita harus ingatkan diri kita untuk apa? Ikhlaskan amal. Jangan sampai amalan itu kemudian tidak didasari keikhlasan karena Allah SWT. Kenapa? Sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga di sini kita tahu ternyata kedudukan niat itu adalah kedudukan yang sangat penting. Kebersihan niat kita menjadi penentu amalan yang akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Semakin murni ibadah akan semakin membesarkan pahala seseorang dalam ibadah itu. Gamin amalin sohirin tukabiruhun niat. Betapa banyak kadang orang mengira itu amal-amalan kecil, tetapi apa? Pahalanya bisa besar di sisi Allah. Pahalanya bisa besar di sisi Allah SWT. Kenapa? Niatannya itu selalu benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, niat ini juga bisa merubah dari satu kebiasaan menjadi amal ibadah. Ya, kebiasaan itu yang sifatnya mubah, sifatnya boleh-boleh saja. Bapak Ibu tidur itu hukumnya mubah, boleh saja. Tapi kalau diawali dengan niat yang benar, tidur itu bisa jadi ibadah. Bapak Ibu misalkan makan minum itu boleh-boleh saja. Ya, orang mau makan 3 kali, 4 kali dalam sehari, yang penting tidak melampaui batas, hukumnya boleh. Karena itu sifatnya mubah. Makan minum kalau didasari niat yang benar bisa jadi ibadah. Ya. Bapak Ibu melakukan apapun, bekerja jenis apapun selama itu tidak dilarang oleh Allah SWT, itu berubah jadi rutinitas kerja, bisa menjadi rutinitas ibadah kalau niatannya diniatkan untuk ibadah. Sehingga apa? Niat itu bisa merubah adat kebiasaan menjadi rutinitas ibadah. Ini penting sekali. Boleh jadi orang rugi sekian lama, ternyata saya tidak meniatkan kerjaku sebagai ibadah. Anda rugi. Ternyata kita setiap hari berapa kali kita tidur, berapa kali kita makan. Kalau kita tidak niatkan ibadah, kita merugi. Kenapa? Kita kehilangan peluang-peluang amal yang begitu banyak dalam keseharian kita itu. Nah, maka ini penting sekali kedudukan niat dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain niat itu bisa merubah adat kebiasaan menjadi ibadah, niat itu juga bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Bapak Ibu, setelah tadi adzan subuh selesai, maka ada 2 sholat. Ada sholat 2 rakaat sebelum subuh dan ada sholat subuh itu sendiri. Apa yang membedakan? Membedakan niatnya. Orang sholat 2 rakaat sebelum subuh sama persis dengan sholat subuhnya, itu sama persis. Apa yang membedakan? Niatnya. Ya, yang membedakan adalah niatnya. Orang mandi keramas itu bisa menjadi biasa dan bisa menjadi mandi wajib. Apa yang membedakan? Niatnya. Orang mandinya sama kok. Orang mandinya sama. Jadi niat itu kemudian bisa menjadi apa? Pembeda dari satu amalan dengan amalan yang lainnya. Sehingga kemudian kenapa niat itu begitu penting dan harus selalu diingatkan, jangan sampai kemudian kita salah niatan dalam kehidupan kita ini. Nah, sehingga tadi yang membedakan satu amalan dengan amalan lain itu adalah bagaimana kemudian seseorang meniatkan dalam dirinya melakukan aktivitas kesehariannya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dari hadis innamal a'malu binniyati itu lahirlah sebuah kaidah penting ya di dalam fikih Islam, al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala urusan itu dihukumi sesuai niatannya masing-masing. Ya. Jadi itu akan menjadi penentu ya tentang amal ibadah, pahala, itu semua ditentukan oleh niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat para ulama, niatkanlah atau berniatlah segala sesuatu dengan niatan yang benar. Kalau setiap kita memiliki niatan-niatan yang benar dalam keseharian kita, misalkan
kita hari ini hari Jumat, saya berniat begini, saya mau melakukan ini. Kalau kita senantiasa dalam niatan-niatan yang baik dalam kehidupan kita, kita akan lebih mudah terjaga dalam kebaikan. Ya, kita akan mudah terjaga dalam kebaikan. Dan setiap kita meniatkan kebaikan-kebaikan, kita sudah mendapatkan pahala dari niat baik itu sendiri. Ya, subhanallah. Kita niat, oh nanti saya akan sholat Jumat awal-awal berangkatnya. Sudah niat baik, sebenarnya kita sudah didapat pahala di sisi Allah SWT. Bukan, oh saya nanti akan membaca surat Al-Kahfi karena saya belum membaca sebelum saya Jumatan atau mungkin setelah saya Jumatan. Kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan baik itu. Saya mau bersedekah Jumat nanti. Ya, Jumat ini saya mau nyisikan untuk bersedekah. Kita sudah dapat pahala itu. Di saat kita kemudian nanti betul-betul dimampukan oleh Allah untuk sedekah, disempurnakan pahalanya di sisi Allah. Sehingga kita sudah mendapatkan dua pahala itu. Nah, orang-orang yang senantiasa tadi meniatkan dalam hidupnya kebaikan, dia akan lebih mudah terjaga dalam kebaikan itu. Sehingga niat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka mari kita selalu berniat baik, beriktikad baik dalam kehidupan ini agar kita betul-betul bisa terjaga dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.